wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. baik. Baik. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu mau tanya nih, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Ibu berpesan kepada kalian agar tetap semangat, kemudian lebih giat lagi dalam belajarnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, teman-teman kira-kira pernah nggak minum susu? Pernah. Rasanya itu manis atau asam atau gimana gitu? Manis. Manis. Nah, kira-kira kemarin kita sudah sempat singgung sedikit ya tentang pH asam basa. Nah, kira-kira itu sifatnya asam atau basa? Oh, nah itu kira-kira banyak yang memprediksi itu tuh adalah basa katanya. Nah, tetapi ternyata susu itu bersifatnya itu asam teman-teman. Nah, kita tidak bisa memprediksi saja dari rasa ya teman-teman itu menunjukkan asam atau basa. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum itu Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang asam basa. Nah, di sini tuh teman-teman ada 3 teori asam basa. Yang pertama itu ada dari teori Arrhenius, teman-teman. Dari teori Arrhenius ya, teman-teman. Nah, dari teori Arrhenius ini dia tuh menjelaskan bahwa asam ini adalah zat yang menghasilkan ion H+, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan basa menurut teori ini? Nah, dalam teori ini basa itu menjelaskan bahwa zat yang menghasilkan ion OH-. Nah, Ibu kasih contoh ya teman-teman. Misalkan contoh dari asam ya. Di sini Ibu ada senyawa asam klorida (NaCl). Nah, jika dia terlarut dalam air, maka dia itu terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini kan ada H+, maka dia itu adalah asam. Kemudian di sini Ibu contohkan yang basa. Basa itu misalkan ada natrium hidroksida NaOH. Nah, kalau NaOH ini terurai menjadi Na+ dan OH-. Nah, ini udah jelas ya teman-teman bahwa kalau semisal ada menghasilkan ion H+ itu dia asam, dan jika menghasilkan ion OH- itu adalah basa. Nah, tetapi dalam asam basa ini ada asam kuat dan basa kuat, dan juga asam lemah, basa lemah. Nah, asam lemah atau asam kuat itu dia jika menghasilkan ion H+-nya itu banyak teman-teman. Dan kemudian jika asam lemah itu zat yang menghasilkan ion H+-nya itu sedikit. Kemudian dengan basa juga begitu teman-teman. Dikatakan basa kuat jika dia itu menghasilkan OH-nya itu banyak, dan dikatakan basa lemah itu jika dia menghasilkan ion OH- itu adalah sedikit. Nah, kemudian teori yang kedua itu dia ada tentang teori dari Bronsted-Lowry. Teori dari Bronsted-Lowry ini dia itu mengatakan asam itu adalah yang memberikan proton, teman-teman. Nah, proton itu apa? Proton itu adalah partikel subatomik. Proton ion proton ion yang disebut dengan donor proton ya teman-teman. Nah, donor itu kata lainnya adalah memberikan. Nah, kemudian basa itu disebutnya jika dia itu menerima proton, atau dia itu adalah akseptor proton, atau menerima ya teman-teman. Nah, di sini bisa dikatakan asam atau basa itu tuh tergantung dari serah terima protonnya ini. Misalkan di sini Ibu kasih contoh
reaksinya ya dari HCl dan air ya teman-teman. Nah, kira-kira ini menghasilkan apa? H3O+ dan Cl- ya teman-teman. Nah, kira-kira ini mana yang asam, mana yang basa? Tadi ya, memberi asam itu adalah memberikan proton yang disebut dengan donor proton. Kemudian basa itu dia menerima proton atau akseptor proton. Nah, di sini HCl berarti apa? Asam. Kenapa asam? Karena dia itu memberikan proton kepada H2O teman-teman. Kemudian ini juga dikatakan basa. Kenapa dikatakan basa? Karena dia itu menerima proton. Nah, kemudian ini juga asam dan ini basa. Nah, kenapa ini Cl dikatakan basa? Karena dia itu adalah menerima proton dari H3O+. Begitu ya teman-teman. Dapat dimengerti? Nah, kemudian yang ketiga ini ada dari teori Lewis teman-teman. Nah, dia dikatakan asam jika menerima pasangan elektron. Sehingga dia itu dapat berikatan koordinasi. Nah, biasanya tuh contohnya itu adalah ada BF3, kemudian ada FeCl3. Kemudian bagaimana dengan basa? Basa ini adalah dia yang ini teman-teman, kalau bahasanya itu adalah memberi pasangan elektron. Contohnya itu bisa NH3, nah dan lain-lain. Nah, dari misalkan Ibu ambil satu contoh senyawa ya dari masing-masing asam dan basa. Misalkan asamnya itu adalah BF3, kemudian basanya itu adalah NH3. Nah, elektron valensi dari B itu adalah 3 ya teman-teman. Kemudian dari F itu adalah 7. Kemudian dari N ini adalah 5 dan H itu adalah 1. Misalkan ya ini BF3, berarti B, F, F, F. Elektron valensi dari B3 ya, 1, 2, 3. Kemudian F itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ditambah NH3. Nah, elektron valensi dari H kan tadi 1 ya teman-teman. Nah, berarti kita tulis dulu 1. Kemudian elektron valensi dari N tadi ada 5 ya. Berarti kita tulis lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya dari teori ini tuh dia menghasilkannya itu adalah senyawa kompleks teman-teman. Yang menghasilkannya itu adalah BF3 NH3. Nah, dari perkembangan teori asam basa, apakah semua mengerti? Paham ya, bahwa di sini tuh dari teori Arrhenius itu dikatakan asam jika dia itu menghasilkan ion H+. Kemudian kalau basa itu menghasilkan ion OH-. Kemudian yang kedua itu asam jika memberikan proton atau disebutnya itu adalah donor proton atau memberikan ya. Kemudian basa ini jika menerima proton atau dari akseptor proton. Nah, di sini Ibu udah kasih contoh reaksinya ya teman-teman. Siapa yang memberikan proton, siapa yang menerima proton. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang ketiga ini udah ada teori Lewis teman-teman. Nah, dikatakan asam itu jika dia itu menerima pasangan elektron. Nah, contohnya tadi BF3. Nah, ini dari BF3 tadi Ibu sudah jelaskan bahwa dia itu ada menerima pasangan elektron ya. Kemudian dari basa itu juga dia ada memberi pasangan elektron. Contohnya ya ini ada NH3. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang indikator asam basa.
jangan lupa ya dihapus ya teman-teman. Udah ditulis? Sudah. Oke. Indikator asam basa ya. Ini yang tadi Ibu bilang bahwa kita bisa tahu asam atau basa itu tidak hanya dari mencicipi saja teman-teman. Jadi di sini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada larutan indikator alami. Kemudian yang kedua ini ada kertas lakmus. Dan yang ketiga ini ada indikator universal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari larutan indikatornya dulu ya teman-teman. Nah, jadi indikator alami ini tuh biasanya contohnya itu ada seperti bunga mahkota, kemudian ada juga kunyit. Nah, biasanya jika indikator alami ini tuh caranya itu dengan teman-teman itu mengekstrak teman-teman. Ini lebih untuk ke praktikum ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teorinya dulu. Nah, larutan indikator itu biasanya ini diekstrak. Setelah diekstrak tuh baru ditambahkan kepada larutan yang akan kita uji. Kemudian yang kedua ini ada kertas lakmus. Kertas lakmus ini tuh terdiri dari 2 teman-teman. Ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, tapi di kertas lakmus itu biasanya ada berbagai macam warna teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kalau misal kita praktikum, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya teman-teman untuk menentukan warna dari pH kertas lakmus ini. Nah, tapi secara garis besar itu biasanya dia dikatakan asam jika menghasilkannya itu warna merah, dan dikatakan basa jika dia itu tepat di warna biru. Nah, bagaimana jika kertas lakmus itu dicelupkan kepada larutan yang akan kita uji itu, dia tidak berubah gitu. Nah, artinya dia itu adalah larutannya bersifat netral. Nah, netral itu dalam pH 7. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ini ya, larutan indikator. Larutan indikator. Nah, dalam larutan indikator ini teman-teman ada berbagai macam. Ada dari larutan indikator fenolftalin atau indikator PP. Kemudian ada larutan indikator metil merah. Kemudian ada juga larutan indikator metil jingga, dan juga ada brotimol biru. Ya, ini PP, kemudian ini biasa disebut MM, kemudian ini MJ, dan ini adalah BTB. Nah, ini tuh adalah macam-macam larutan indikator untuk menentukan pH asam atau basa. Gitu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kesimpulannya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Boleh deh, Eliza. Tadi teori asam basa itu ada 3. Iya. Arrhenius, Bernoulli, sama Lewis. Iya, betul. Nah, kalau Arrhenius itu dikatakan asam jika apa dia? Menghasilkan hapus. Iya, betul. Dekia kalau dikatakan basa jika menghasilkan ya? Alami. Iya, betul. Teman-teman kelihatannya sudah tahu semua ya, sudah paham ya yang Ibu terangkan. Kemudian ini ya ada berbagai dari indikator asam basa untuk menentukan pH. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.